Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, 3 tahun pandemi berdampak besar terhadap berbagai sendi kehidupan masyarakat di tanah air dan juga seluruh dunia. Meski belum sepenuhnya pandemi berlalu secara perlahan, namun pasti aktivitas warga kembali pulih, ekonomi pun bangkit. Peringatan detik-detik proklamasi. Inilah upacara peringatan detik-detik proklamasi pada 17 Agustus 2021 lalu di Istana Negara. Untuk kali kedua, peringatan detik-detik proklamasi digelar tanpa tamu undangan karena masih tingginya kasus harian COVID-19 di tanah air saat itu. Di tengah derap tegap langkah pengibar Sang Merah Putih yang kembali berjumlah 68 orang, setelah tahun 2020 hanya 8 orang, jumlah kasus positif di tanah air pada hari kemerdekaan 17 Agustus 2021 lalu mencapai 20.741 kasus baru, dengan jumlah yang meninggal mencapai 1.180 orang. Angka positif COVID-19 di tanah air saat itu tembus 3,892 juta kasus. Tak ada nyanyian gempita kelompok paduan suara pelajar di istana yang membawakan lagu-lagu perjuangan dan lagu daerah. Untuk kali kedua pula, warga yang ingin menyaksikan langsung pun hanya bisa menghadiri secara virtual. Sekretariat Presiden mengalokasikan sebanyak 40.000 undangan upacara virtual. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2021 lalu hanya berselang sebulan lewat 2 hari setelah awan gelap pandemi tengah pekat-pekatnya. Saat itu kasus positif harian COVID-19 di tanah air menembus angka 56.757 kasus baru pada 15 Juli 2021 akibat varian Delta. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pun terpaksa dilakukan. Meski secara perlahan kasus menurun jelang tutup tahun 2021, pemerintah pun tak mau ambil resiko kasus kembali melonjak pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Pembatasan kegiatan masyarakat pun diberlakukan pada tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Syarat perjalanan pun diperketat. Sempat mereda pada pertengahan Oktober 2021 hingga awal Januari 2022 lalu, namun menjelang akhir Januari hingga pertengahan Februari lalu, kasus COVID-19 di tanah air kembali mengamuk, bahkan mengalahkan saat puncak Delta Juli tahun lalu. 16 Februari, pemerintah menyatakan ada tambahan 64.718 kasus positif COVID-19 di Indonesia, menjadi rekor baru kasus positif harian di tanah air. Kali ini varian Omikron yang menjadi penyebabnya yang masuk terdeteksi ke tanah air Desember 2021. Meski kasus melonjak, namun fatalitas varian Omikron tidak seganas varian Delta. Omikron cenderung memiliki gejala yang relatif lebih ringan, meski menurut Ikatan Dokter Indonesia dianggap 20 kali lebih menular dibandingkan varian Delta. Awal Februari lalu, Presiden Jokowi pun sempat menyebut pasien Omikron bisa sembuh tanpa perlu ke rumah sakit. Jelang akhir Februari, kasus COVID-19 di tanah air pun melandai. Pelonggaran diberlakukan pemerintah. Kewajiban karantina pun dibebaskan. Awal Maret, visa saat kedatangan pun diberlakukan kepada turis mancanegara di beberapa pintu masuk Republik Indonesia seperti Bali. April hingga pertengahan Juni, kasus positif COVID-19 harian Republik Indonesia rata-rata di bawah 1.000 kasus. Warga kembali beraktivitas, pusat perbelanjaan kembali ramai, tempat wisata kembali dibanjiri pengunjung. Berbagai pertunjukan seni dan olahraga dengan dihadiri penonton pun kembali digelar. Google Mobility Report mencatat jumlah masyarakat Indonesia yang berkunjung ke taman meningkat hingga 28,4%. Jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat perbelanjaan dan farmasi juga ikut meningkat 25,7%. Ekonomi kembali menggeliat dan tumbuh. Data Badan Pusat Statistik mencatat Indonesia berada di urutan keempat di ASEAN laju pertumbuhan ekonominya, yaitu mencapai pertumbuhan 5,44% pada kuartal kedua 2022, setelah Malaysia, Vietnam, dan Singapura. Ahli kantor staf Presiden menyebut melesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh kinerja industri pengolahan yang mencapai 17,84% dari produk domestik bruto. Jangan lupakan pula konsumsi rumah tangga tumbuh tinggi sebesar 5,51%, jauh di atas triwulan sebelumnya sebesar 4,34%. Salah satu yang membuat ekonomi warga bertahan adalah keberadaan usaha mikro kecil dan menengah yang mampu bertahan saat digempur pandemi. Meski pandemi berdampak
berdampak terhadap 82,9% UMKM dan hanya 5,9% yang merasakan pertumbuhan positif. Dari sekitar 65 juta UMKM, berkontribusi terhadap 61% pendapatan domestik bruto nasional dan mampu menyerap hingga 97% dari total tenaga kerja. UMKM pun didorong beradaptasi dengan era digital. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mencatat 19 juta UMKM telah masuk ke ekosistem digital hingga Mei 2022. Targetnya 30 juta UMKM go digital pada 2024 nanti. Bank Indonesia mencatat jumlah uang beredar pada periode Ramadan hingga Idul Fitri 2022 naik 13,6%. Pada periode April berada di angka mencapai 7.911,3 triliun rupiah. Peningkatan kegiatan masyarakat juga dianggap menjadi penyebabnya, seiring dengan semakin melonggarnya kebijakan pembatasan mobilitas dan aktivitas terkait perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional. Mudik Lebaran pun diperbolehkan pemerintah. Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dengan syarat sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hari Raya Idul Fitri pun kembali meriah. Momentum Idul Fitri awal Mei lalu tak ubahnya seperti babak baru kehidupan masyarakat tanah air saat pandemi perlahan mereda. Pertengahan April hingga pertengahan Juni 2022, kasus COVID-19 harian di tanah air sangatlah rendah, tidak lebih dari 1.000 kasus per hari. Optimisme bangkit dari pandemi pun membuncah. Turunnya kasus COVID-19 dianggap karena telah tingginya tingkat kekebalan masyarakat Indonesia. Hasil survei serologi ketiga yang dilaksanakan pada bulan Juli 2022 oleh Kementerian Kesehatan menyebut 98,5% penduduk Indonesia memiliki antibodi SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Hasil ini tak lepas dari tingginya capaian vaksinasi di tanah air. Hingga 12 Agustus 2022, 202,9 juta warga Indonesia telah mendapat vaksin dosis 1 dan 170,4 juta telah mendapat vaksin dosis 2, serta 58,2 juta penduduk Indonesia telah mendapatkan vaksin booster COVID-19. COVID-19 memang belum benar-benar pergi dan telah menginfeksi lebih dari 596 juta penduduk dari 233 negara di dunia dan merenggut lebih dari 6,4 juta nyawa. Sejak pertengahan Juni hingga beberapa hari terakhir, kasus COVID-19 masih berfluktuasi dan ada kecenderungan kembali naik. Epidemiologi menyebut ada banyak faktor, selain kendurnya disiplin pada protokol kesehatan hingga mutasi COVID-19 yang terus terjadi. Meski demikian, momentum kebangkitan dan pulih setelah 3 tahun didera pandemi tidak boleh terhenti. Indonesia tak boleh kalah dan menyerah hanya karena pandemi.